Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada cerita dari Bang Hendra Supriyatna lagi yang memenuhi janjinya untuk menceritakan kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto, yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Masih ingat cerita sebelumnya? Bagaimana ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Januari 1972. Ini cerita guru saya, Pak Yanto, yang berkeliling Nusantara menjadi musafir karena titah sang kakek. Pak Yanto muda dikenal sangat baik dan penolong. Perkiraan umurnya dulu ketika tahun 1972 masih berusia 20 tahunan. Beliau lahir di Cirebon, desa, dan nama pesantrennya beliau rahasiakan. Sebelum masuk ke pesantren, Pak Yanto berguru kepada bapaknya yang ahli bela diri dan ahli ilmu thoriqoh. Setiap hari, Pak Yanto dididik oleh ayahnya bela diri dan ilmu agama, hingga memiliki kepribadian yang baik dan suka menolong. Saat itu, Pak Yanto memiliki dua teman mengaji. Sebut saja namanya Wawan dan Rudi. Mereka berkawan dari kecil sampai besar, hingga dididik oleh bapak Pak Yanto bela diri dan ilmu agama juga. Suatu ketika, seusai melaksanakan sholat isya, Wawan berbisik kepada Yanto, "Toh, habis sholat kita langsung berangkat ya. Di desa sebelah ada pergelaran wayang kulit, dalangnya top dah." Gimana ya Wan? Kalau ketahuan bapak, aku pasti habis dimarahin." "Itu kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan aman kan?" "Iya, ayolah ikut toh. Kita bertiga ke sana karena kan nggak setiap hari. Kita butuh hiburan juga toh. Setiap hari kita latihan bela diri, malam ngaji. Ya sekali-kali kita hiburan lihat wayang kulit lah." Iya, aku pikirin dulu alasannya agar bisa keluar rumah." "Gini aja toh, aku punya ide. Kamu masuk kamar, izin mau tidur, terus kita tunggu di jendela luar. Kamu tutupin selimut ke guling, terus keluar lewat jendela. Mantap kan?" "Wah, hebat ide kamu Wan." Oke lah." Setelah mereka bertiga keluar dari masjid, Wawan dan Rudi bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Tepat pukul 8 malam, Wawan dan Rudi mengetuk jendela kamar Yanto. Yanto sudah tahu bahwa yang mengetuk jendelanya adalah kedua temannya yang mengajak nonton wayang kulit. Yanto pun segera mengintip ke depan ruang tamu lewat pintu kamar. Ternyata ayahnya sedang khusyuk berzikir. Kesempatan Yanto untuk keluar lewat jendela. Dia pun langsung menutup guling dengan selimutnya dan langsung pergi lewat jendela kamar. Setelah itu mereka bertiga pun jalan mengendap-endap melewati gelapnya malam dan rimbunnya pepohonan. Rudi yang penakut akan hal-hal mistis pun berbicara, "Wan, gak ada jalan lain apa? Di depan kita itu hutan, dan setelah hutan itu ada pemakaman umum. Aku jadi gak kuat melangkah." "Gak ada Rud, ini satu-satunya jalan cepat sampai ke desa sebelah. Hayu buruan, keburu wayangnya dimulai. Kita ini kan bertiga, gak usah takut," kata Yanto. Jalan yang mereka lalui untuk ke desa sebelah adalah dengan cara memotong jalan supaya cepat sampai. Dengan melewati hutan dan area pemakaman. Hutan yang mereka lewati adalah hutan jati yang konon menurut warga desa, hutan jati itu terkenal angker, tempat pembantaian massal zaman Belanda. Mereka bertiga berjalan dengan Yanto berada di depan, Rudi yang terus memegang pundak Yanto, sedangkan Wawan yang berada di belakang. Mereka pun masuk ke dalam rimbunnya pohon jati dan pohon waru, yang sangat gelap dengan cuma mengandalkan senter zaman dulu yang dipegang oleh Yanto. Mereka pun masuk hutan yang oleh warga dianggap sebagai hutan angker. Hanya suara jangkrik dan suara binatang malam yang mereka dengar. Di pertengahan hutan, mereka bertiga pun berhenti. "Berhenti dulu." "Ada apa toh? Kok ngedadak berhenti?" "Iya, ada apa? Ayo jalan lagi, bulu kuduku berdiri terus nih." "Kalian gak lihat itu? Di depan kita dekat pohon beringin besar," kata Yanto. "Kamu lihat apa toh?" "Iya, saya tahu kamu punya kelebihan, tapi jangan nakut-nakutin kita lah.
Ini masih di tengah hutan, sekitar setengah jam lagi kita baru sampai ke desa sebelah. Kita cari jalan lain aja yuk, asal jangan lewat pohon beringin itu, kata Yanto. Di pandangan Yanto, di belakang pohon beringin itu berdiri sesosok makhluk besar berbulu dengan mata merah sedang melotot ke arah mereka bertiga. Dan yang melihat hanya Yanto. Lewat mana? Sebenarnya kamu lihat apa toh? Hingga nggak mau lewat pohon beringin itu? Tanya Wawan. Ayo kita jalan aja, nanti ku ceritakan. Dengan langkah sedikit cepat, Yanto, Rudi dan Wawan pun memutar arah. Mereka mempercepat langkah, namun tidak kunjung sampai dan hanya berputar-putar di tempat tersebut. Aneh, perasaan kita dari tadi hanya berputar-putar area sini saja deh. Ini sudah ketiga kalinya. Iya, harusnya setengah jam udah sampai ke desa tetangga. Ini udah 1 jam kita putar-putar. Iya juga Wan, coba kulihat jam tangan kamu. Apa benar atau jam kamu yang rusak? Wawan adalah keluarga juragan sawah, jadi maklum dia punya jam tangan. Orang dulu kalau punya jam tangan pasti dianggap anak orang kaya. Ini tadi sebelum kita di depan pohon beringin pukul 8:30. Sekarang udah hampir jam 9:30. Aduh, sepertinya kita dikerjain demit kebun itu. Demit apa toh? Penghuni pohon beringin besar itu. Lah terus kita mesti gimana? Ini pertunjukan wayang pasti udah dimulai, keburu selesai. Ini yang saya takutkan kalau saya tidak bilang dulu ke bapak atau minta izin. Kalau minta izin pasti kita bertiga dimarahi habis-habisan lah. Kayak nggak tahu bapak kamu aja toh. Kita bertiga paling disuruh zikir atau membaca kitab kuning. Mereka bertiga pun diam di gelapnya hutan jati. Lalu tiba-tiba mereka bertiga dikagetkan dengan suara geraman dan suara tertawa yang membuat Rudi sedikit gemetar. Karena dari mereka bertiga yang paling penakut adalah Rudi. Terdengar suara berat, menggema dan menakutkan. Suara ketawa siapa itu? Aduh, badan saya gemetar, kaki saya susah dilangkahkan. Tenang Rud, jangan takut, kita kan bertiga. Suara ketawa siapa toh? Sepertinya menertawakan kita. Ya sudah, kita istirahat duluan. Kamu jaga Rudi, saya mau melihat setan apa yang udah mengganggu kita. Wawan dan Rudi pun duduk dan istirahat. Sedangkan Yanto berdiri lalu maju 3 meter ke depan dan bersila. Alangkah kagetnya ketika angin tiba-tiba berhembus kencang hingga pepohonan jati bergerak ke kanan dan ke kiri karena saking kencangnya angin. Diiringi suara tertawa dan geraman yang semakin kencang didengar. Yanto yang tadinya bersila lalu berdiri. Terlihat kepulan asap hitam datang di hadapan Yanto yang lama-kelamaan membentuk sesosok makhluk tinggi besar berbulu. Kali ini tidak hanya Yanto yang melihat, tetapi Wawan dan Rudi pun melihat sosok mengerikan berbulu lebat dengan mata merah menyala, kuku yang panjang dan taring yang sangat tajam, hingga gesekan taring itu membuat suara yang menakutkan seperti ingin memangsa mereka. Beraninya kalian malam-malam ke hutan ini. Siapa kamu? Beraninya ganggu kami? Seharusnya aku yang bertanya. Sedang apa kalian malam-malam lewat hutan ini? Ini adalah kekuasaanku. Biarkan kita pergi, jangan ganggu kami. Kalau kamu ingin kembali, hadapi aku dulu bocah ingusan, atau aku makan kalian semua. Rudi yang dari tadi melihat makhluk itu langsung terkulai lemas dan gemetar karena ketakutan. Sementara Wawan hanya bisa terdiam tak bergerak terus memandang ke arah sosok besar itu. Lalu dari belakang sosok yang disebut gendruwo itu keluar sosok lain. Sosok pocong melayang dengan kain warna hitam. Itu adalah sosok yang paling ditakuti oleh Wawan, yaitu pocong. Tuh di belakangmu, itu ada pocong hitam. Wan, hati-hati, pocong itu melayang ke arahmu. Karena ketakutannya dengan sosok pocong, Wawan berdiri dan lari meninggalkan Rudi yang terkulai lemas. Wawan berlari tanpa arah menghindari pocong tersebut. Wan, jangan lari, kata Yanto. Wawan berlari tanpa arah diikuti sosok pocong yang melayang dan berbau bangkai. Dia terus mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Darah hitam itu membanjiri tubuhnya dan terlihat hitam seluruh kain kafannya. Wawan terus berteriak pocong. Wawan terus berlari sampai dia terhenti karena tersandung akar pohon waru yang batangnya doyong. Dan sekali lagi, Wawan dikagetkan dengan sesosok perempuan yang sedang duduk di dahan waru doyong itu. Berkain putih, rambutnya panjang sampai ke kaki,
dengan kaki mengayun-ayun dan tangan menyisir rambutnya. Terdengar suara khas tertawa kuntilanak yang membuat Wawan hanya melongo dan bergetar. "Sini mas, temenin aku." Kuntilanak! Kuntilanak itu terbang melayang ke arah Wawan yang masih terjatuh dengan suara tertawa mengerikan. Wawan pun berdiri dan lari sebelum kuntilanak itu mendekatinya. Ketika sedang berlari, sosok berbalut kain kafan dengan lumuran darah hitam menabraknya dari depan hingga Wawan tersungkur jatuh. Dia pun menoleh, namun tidak ada sosok yang menabraknya. Tapi, apa yang menetes ini? Apa mau turun hujan? Karena terangnya cahaya bulan hingga dia bisa melihat tangan yang tadi diusapkan ke wajahnya, ternyata darah hitam dengan bau yang sangat anyir. Wawan pun menoleh ke atas dan ternyata, "Mau lari kemana kau manusia?" Pocong itu melayang tepat di atas Wawan dengan terus mengeluarkan darah hitam yang menetes ke arah muka Wawan. Wawan tak bisa bergerak, lalu pocong itu turun dan berdiri di hadapannya. Bau bangkai dan bau anyir darah membuat Wawan tak berdaya, lalu ambruk dan jatuh pingsan. Kembali ke Yanto yang masih berhadapan dengan makhluk yang sering disebut Gendruwo itu. Terlihat Gendruwo itu tertawa karena merasa menang, karena ambruknya Yanto terkena hantaman di dadanya yang membuatnya tak berdaya. "Rasakan itu bocah!" Dan tiba-tiba, sebelum Gendruwo itu kembali menyerang Yanto, hantaman keras dari belakang membuat Gendruwo itu tersungkur ke depan. Dan sudah berdiri ayah Yanto bernama Pak Ahmad dengan tasbih di tangannya. "Sialan kau manusia, akan aku robek-robek kau." Gendruwo itu bangkit dan akan memukul. Dengan bacaan ayat kursi dan takbir, membuat Gendruwo itu terhempas dan menabrak pohon jati. Kepulan asap hitam dari makhluk itu langsung berubah jadi asap dan menghilang. "Bapak," kata Yanto sambil menundukkan kepala. "Kenapa kamu pergi nggak pamit dulu ke bapak?" Pak, maafkan saya pak." "Ya sudah, nanti kita bicarakan di rumah." Ayah Yanto pun mendekati Rudi yang lemas dan membacakan sesuatu ke dadanya. Dan alhamdulillah dia sudah mulai sadar dan bernafas lega. Segera diberdirikan oleh Yanto. "Yanto, kamu pegang Rudi, ikuti bapak. Kita ke Wawan yang sedang diganggu makhluk lain." Iya pak. "Ayo Rud, kamu bisa jalan kan?" "Bisa, tapi pelan-pelan saja toh. Kepalaku masih pusing." Setibanya di tempat Wawan yang ambruk, berdiri sesosok pocong hitam dan kuntilanak. "Demit sialan, pergi kau, jangan ganggu anak itu." "Anak ini akan saya bawa." Seketika Pak Ahmad mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, yaitu garam, lalu dibacakan ayat kursi diikuti takbir dan dilemparkannya ke arah makhluk itu. "Allahu Akbar!" Jeritan kesakitan dua demit itu mengeluarkan asap dan menghilang. Alhamdulillah. Pak Ahmad pun mendekati Wawan yang pingsan dan menyadarkannya. Lalu dia pun tersadar dengan ketakutan yang sangat, hingga tamparan keras Pak Ahmad menyadarkan Wawan. Pocong! Wawan pun membuka mata. Alhamdulillah, akhirnya guru datang. Kalau enggak, saya enggak tahu harus gimana. Yanto dan Rudi pun tertawa kecil karena tamparan keras ke arah pipi Wawan oleh Pak Ahmad. Kalian semua akan saya hukum. Kenapa pergi tidak pamit? Atau izin dulu ke Bapak? Terutama kamu Yanto. Bapak tidak habis pikir. Bapak didik kamu supaya kamu berbudi dan berakhlak. Bapak akan kirim kamu ke pesantren kakekmu. Sesampainya di rumah, Yanto dimarahi habis-habisan oleh bapaknya. Dia hanya bisa menundukkan kepala, memohon ampunan kepada bapaknya. Besok pagi bawa pakaianmu, kemas dan pergi ke pesantren kakekmu. Ingat pesanku, jangan kembali kalau kamu belum menguasai ilmu agama dari kakekmu. Iya pak, saya minta maaf, kata Yanto sambil meneteskan air mata. Ya sudah, kamu masuk kamar, bereskan pakaianmu, dan setelah subuh bapak gak mau lihat kamu masih di rumah. Sudah toh pak, jangan dimarahi terus, dia juga sudah minta maaf. Biarkan saja bu, ini urusan bapak mendidik anak dengan tegas agar nanti ilmu agama yang dipelajari meresap ke otaknya. Ya sudah, kamu masuk kamar nak. Tadi pagi ibu ke pesantren kakekmu dan kakekmu juga meminta agar kamu tinggal di sana menimba ilmu agama.
Iya bu, maafin Yanto ya bu. Yanto pun masuk kamar dan mengemasi pakaian yang akan dibawa ke pesantren sambil terus mengeluarkan air mata. Subuh pun tiba. Yanto melaksanakan sholat subuh di kamarnya dan pakaian yang dia kemas sudah ada di kasur. Selesai sholat subuh, Yanto ingat pesan bapaknya. Jangan sampai dia melihat Yanto masih di rumah ketika selesai sholat. Jadi selesai sholat subuh, Yanto pun pergi dan ibunya pun menghampiri. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Sungguh ibu gak ingin kamu pergi, tapi kakekmu terus paksa ibu agar kamu pergi ke pesantrennya. Iya bu, Yanto akan sungguh-sungguh belajar agama ke kakek. Yanto mohon doa restunya bu. Iya nak, restu ibu selalu ada buatmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu nak. Iya bu, amin. Bapak kemana bu? Bapakmu masih di musola, paling masih berzikir. Ya sudah bu, Yanto pamit. Bilang ke bapak Yanto pamit bu. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Yanto pun pergi. Setelah 10 langkah keluar dari rumahnya, Yanto melirik ke musola. Tampak bapaknya masih berzikir. Yanto tidak berani menghampiri dan hanya meneteskan air mata mengucapkan salam. Di dalam musola, Pak Ahmad seperti menahan tangis dan mengucapkan, Waalaikumsalam nak, semoga kamu selamat sampai tujuan dan menimba ilmu agama yang bisa bermanfaat untuk kelak di hidupmu. Yanto pun berjalan kaki melewati area pohon jati. Terus melangkah karena jarak dari rumahnya ke pesantren kakeknya sekitar 3 jam dengan jalan kaki. Sambil dia terus bersolawat, bersungguh-sungguh ingin menimba ilmu agama ke pesantren kakeknya. Yanto pun menimba ilmu di pesantren selama 5 tahun. Dan dari sinilah awal pengembaraan Yanto setelah selesai menimba ilmu selama 5 tahun di pesantren. Yanto diberikan wejangan menancapkan 9 paku emas ke titik-titik yang sudah ditunjuk oleh kakeknya yang ada di seluruh Nusantara, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dengan syarat tidak boleh berhenti berzikir dan harus terus berpuasa selama menjadi musafir. Dia harus berjalan tanpa alas kaki. Cuk, kamu sudah 5 tahun belajar di sini sama kakek. Tinggal 1 langkah lagi ilmu-ilmu kakek akan kakek turunkan ke kamu di tahap terakhir ini. Iya kek, alhamdulillah. Yanto akan jalani semua wejangan yang kakek berikan ke Yanto dengan ikhlas. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah, Zat penguasa alam semesta jagat raya ini. Kakek akan memberimu tugas menancapkan 9 paku emas ini ke seluruh Indonesia sebagai tanda lelakumu menjadi musafir. Insya Allah kek, dengan senang hati Yanto jalani. Kalau itu sudah jadi tugas Yanto, dengan menundukkan kepala. Kakek juga nanti akan memasrahkan pesantren ini kepada pamanmu, karena kakek ingin berzikir, mengingat Allah di setiap detiknya, ingin melupakan duniawi. Kamu jalani tugas ini dengan ikhlas ya cuk. Dulu kakek dan bapakmu juga menjalani lelaku musyafir, tapi bapakmu hanya di Pulau Jawa saja. Iya kek, insya Allah Yanto jalani dengan ikhlas. Kamu harus terus berzikir dalam hati saat berjalan. Lupakan dunia. Pagi kamu berpuasa, malam teruskan dengan zikir, dan berhenti berzikir ketika melaksanakan sholat. Insya Allah kek, Yanto jalani ini semua. Pergilah kamu ke makam Sunan Gunung Jati. Berziarahlah dulu ke sana, karena kita masih ada hubungan darah. Hadiahkan Al-Fatihah dan baca surat Yasin. Iya kek. Besok pagi kamu berangkatlah. Bawa kurma 1 plastik untuk bekal dalam perjalananmu. Dan simpanlah paku ini. Tancapkan ke tanah sebagai tanda kamu ke sana. Bawa tasbih dan sorban kakek. Yanto pun menerima pemberian kakeknya dan disimpan ke dalam tasnya. Setelah sholat subuh, Yanto menunggu kakeknya di gerbang pesantren dekat masjid, karena kakeknya belum keluar masjid. Setelah menunggu lama, akhirnya kakek Yanto keluar masjid dan menghampirinya, diikuti oleh santri-santri yang melihat kepergian Yanto untuk menjadi musafir. Aku restui kamu cuk. Semoga Allah melindungimu dalam perjalanan. Ambil hikmah di setiap perjalananmu. Bila ada yang meminta bantuan, bantulah, tapi jangan sebutkan jati dirimu. Iya kek, Yanto pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab para santri serentak. Yanto pun pergi ke arah kecamatan Gunung Jati dengan membaca bismillah dan berzikir.
Sesampainya di Gunung Jati, dia melanjutkan ke makam untuk membacakan Al-Fatihah dan surah Yasin. Setelah lama berziarah di tempat itu, terus dilanjutkan berzikir, Yanto masuk ke alam bawah sadar dan bermimpi didatangi oleh kakek-kakek berjubah putih yang wajahnya tertutup oleh cahaya. "Assalamualaikum, Cuk. Alhamdulillah kamu datang. Kakek sudah lama menunggumu." "Waalaikumsalam, Kek. Maaf, kakek siapa ya?" "Tidak perlu tahu siapa kakek, Cuk. Yang penting kakek senang kamu datang ke sini. Kamu mau pergi ke barat kan?" "Iya, Kek. Tadi oleh kakek Yanto ditugaskan untuk kesini dulu. Habis dari sini saya akan pergi ke ujung kulon, Kek." "Ya sudah. Semoga Allah menjagamu, Cuk. Ambil tongkat kakek di pohon bambu kuning yang menuju ke arah barat. Tongkat sebagai simbol penuntunmu ke jalan lurus dan juga sunnah Nabi. Ambillah." Yanto pun terbangun dari mimpinya. Dia tertidur ketika berzikir. "Astagfirullah, bisa-bisanya aku tertidur ketika zikir. Kakek itu siapa ya? Aku disuruh ambil tongkat di area bambu kuning arah ke barat. Mungkin itu hanya bunga tidur karena seharian aku berjalan kaki ke sini, mungkin juga kecapean," gumamnya. Setelah bangun dari duduk, Yanto pun mengambil air wudhu, menjaga wudhunya supaya tidak batal di perjalanan. Selesai mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat duhur, Yanto bergegas meninggalkan makam dan pergi ke arah barat. Di tengah perjalanan, Yanto dikagetkan dengan rindangnya pohon bambu kuning. Dia merasa tidak asing dengan area pohon bambu yang dilewatinya, seperti mimpi tadi. "Astagfirullah, kok seperti nggak asing tempat ini? Perasaan saya pernah melihat tempat ini, tapi di mana ya? Tempat ini kan tadi ada di mimpi waktu saya ketemu kakek itu, dan menyuruh saya mengambil tongkatnya di bawah pohon bambu kuning." Yanto pun mengingat area yang ditunjuk oleh kakek tadi dan mencari tongkat tersebut. Dia lalu berhenti di depan area pohon bambu kuning yang ada di mimpi itu dan mulai mengecek sekeliling area pohon bambu. Tiba-tiba, Yanto tersandung sesuatu. Di pinggir bambu kuning ada tanah yang menonjol. Akibat hantaman kaki ke tanah yang menonjol itu, tersingkaplah kayu dan dia mulai tahu bahwa kayu itu yang dimimpinya. "Ini kan kayu yang ada di mimpi itu. Bismillah." Yanto pun menarik kayu itu dan terangkat. Ternyata panjangnya sekitar setengah meter lebih, tertimbun di tanah, dan ketika ditariknya, keluarlah aroma wangi dari kayu tersebut. Alhamdulillah, tercabut juga. Subhanallah, tongkat kayu ini berbau wangi. Berarti mimpi itu... Ya sudahlah, saya lanjutkan. Mungkin ada manfaatnya sebagai penunjuk arah seperti yang dikatakan kakek itu. Bismillah. Dan akhirnya, Yanto pergi dari kecamatan Gunung Jati Cirebon dengan jalur ke Jatiwangi, Subang, Purwakarta, lalu Bogor dengan berjalan kaki. Karena pada zaman itu hutan masih asri dan masih banyak hutan larangan, jadi banyak hewan-hewan hutan yang sering Yanto jumpai. Yanto terus berjalan menyusuri hutan menuju arah Jatiwangi, Majalengka. Kakek Yanto berkomunikasi lewat batin, menuntun Yanto tentang arah dan tugas yang harus dijalankan setiap berhenti di area tertentu. Bisikan itu datang setelah Yanto masuk ke daerah Majalengka, tepatnya daerah Jatiwangi, bahwa masih banyak warga yang bersekutu dengan iblis, dengan pesugihan, menjual dirinya menjadi budak iblis, serta masih banyak perjudian atau bandit yang merajalela, sehingga bisikan kakeknya yang di pesantren mewajibkan Yanto harus meluruskan dulu di daerah itu, baru dia melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Jatiwangi. Tiba-tiba, Yanto dikagetkan suara kakeknya hingga dia memberhentikan langkahnya sebelum masuk ke area hutan jati. Assalamualaikum, Cuk. Sebelum kamu meninggalkan daerah Jatiwangi, luruskan warga yang ada di tempat itu. Banyak pesugihan, judi dan bandit yang meresahkan warga. Bantulah warga di sana, Cuk. Waalaikumsalam. Insya Allah, Kek. Hati-hati, ada gerbang gaib menuju Jatiwangi. Kakek sudah membuka hijab di matamu supaya berhati-hati dan terus berserah diri kepada Allah. Iya, Kek. Ya sudah, nanti kakek akan berbicara lagi lewat batinmu. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto pun melanjutkan perjalanannya menuju hutan jati arah menuju Jatiwangi. Setelah melaksanakan sholat isya, Yanto melanjutkan dengan zikir. Tepat pukul 1 malam,
Yanto dikagetkan dengan angin besar yang memutarinya yang sedang khusyuk duduk berzikir. Dan datang suara yang menggema mengusirnya untuk tidak masuk ke wilayah Jatiwangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yanto mengucapkan zikir itu. Hei manusia, pergi dari sini. Jangan masuk wilayahku atau kau akan mati. Yanto membuka matanya. Ternyata sesosok makhluk bertanduk dan memegang tombak dengan kulit hitam legam telah menghadangnya. Siapa panjenengan berani mengganggu zikirku? Aku penjaga gerbang gaib Jatiwangi. Cepat kau pergi sebelum aku menghajarmu. Aku ditugaskan melewati Jatiwangi dan meluruskan warga yang bersekutu denganmu. Jangan kau ganggu urusan orang lain sebelum kau kuseret ke kerajaan hutan ini. Cepat kau pergi. Selangkah pun aku tidak akan pergi. Dasar bocah ingusan. Makhluk bertanduk itu melesat dengan tombaknya dan siap menusuk ke arah perut Yanto. Lalu dipukul oleh Yanto menggunakan tongkat dari Gunung Jati hingga makhluk itu terpental kesakitan. Sialan kau bocah, akan aku adukan ke rajaku. Tunggu pembalasanku. Makhluk itu menjadi kepulan asap hitam dan menghilang di kegelapan hutan jati. Alhamdulillah. Selesai memasuki hutan, Yanto masuk ke area pemukiman warga. Dan ada sesuatu yang menjadi perhatiannya, yaitu pohon beringin tinggi besar dan di bawahnya sedang terduduk satu orang di depan dan dua orang di belakang. Astagfirullah, sedang apa mereka? Menyembah-nyembah pohon beringin itu, gumamnya dalam hati. Usut punya usut, pohon besar itu adalah tempat pesugihan di daerah tersebut. Sambil terus memantau, Yanto pun mengeluarkan isi tas kainnya, yaitu kurma, karena besok dia akan berpuasa. Jadi sekalian memantau juga sekalian sahur. Tepat di jam 3 subuh, ketiga orang itu berhenti bermeditasi di depan pohon besar itu. Orang yang duduk di depan mungkin dialah pembimbing atau dukunnya. Jika dilihat dari penampilan yang menggunakan baju panisi hitam dan ikat hitam serta kalung atau taring di lehernya. Setelah itu Yanto pun diam di balik pohon jati besar memejamkan matanya untuk mendengar percakapan mereka. Coba aku dengarkan apa yang mereka bicarakan. Bismillah ya Rob, tajamkan pendengaranku. Amin. Yanto berdoa lalu mengusap wajah dan telinganya. Yanto pun duduk bersila di dekat pohon jati besar dan memfokuskan pendengarannya ke arah tiga orang itu yang berjarak 30 meter darinya. Sekarang meditasi kalian berdua sudah berakhir di jam 3 ini. Dan kalian sudah terikat perjanjian dengan kerajaan gaib penghuni hutan ini. Jalankan apa yang sudah menjadi persyaratan. Dukun itu berbicara kepada dua pemuda yang ada di hadapannya. Sebut saja namanya Asep dan Ujang. Baik Mbah, saya akan jalankan apapun persyaratan itu supaya saya kaya dan tidak dipandang hina oleh warga lagi. Bagus, sekarang kamu masuk ke gubuk yang sudah disediakan. Bermeditasilah di sana. Dan kamu Ujang, tunggu dengan saya di sini karena meditasi kamu masih sehari lagi. Siap Mbah, saya izin pamit masuk ke gubuk. Asep pun masuk ke gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan Yanto pun membuka matanya lalu berucap, Astagfirullah, mereka melakukan dosa yang paling dilaknat oleh Allah, memuja iblis. Astagfirullah. Setelah mengucapkan istighfar, kembali Yanto dikagetkan dengan penglihatannya. Seekor ular siluman meliuk-liuk di atas gubuk yang pemuda tadi masuki. Astagfirullah, ternyata mereka bersekutu dengan siluman ular. Tiba-tiba ada bisikan di telinga Yanto yang tidak lain dari kakeknya yang ada di pesantren. Assalamualaikum Cuk. Itulah kenapa kamu harus meluruskan orang-orang yang bersekutu dengan setan di tempat ini. Sekarang kamu pergi ke arah barat. Dekat pemukiman warga ada musola yang terbengkalai. Kamu bersihkanlah. Ajak warga untuk meramaikan musola yang sudah terbengkalai itu. Baru nanti kamu urusi dukun penghasut warga itu. Waalaikumsalam. Iya kek. Yanto pun menuruti bisikan kakeknya dan menuju ke pemukiman warga. Setibanya di musola tepat pukul 4 subuh, Yanto tercengang melihat musola yang sudah tidak terawat dan sangat kotor, seperti sudah sangat lama tidak dipergunakan untuk ibadah. Astagfirullah, ini musola sudah tidak terawat. Bismillah Gusti, semoga saya diberikan perlindungan untuk meluruskan warga di sini untuk kembali ke jalanmu yang terang. Amin.
Yanto pun masuk ke musola, membersihkan sampah untuk beribadah sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, Yanto pun lanjut berzikir hingga fajar tiba. Dilanjut sholat fajar, lalu keluar musola. Karena ada kegaduhan dari warga di sekitar musola tersebut. Ternyata ada seorang juragan yang menagih hutang kepada warga dengan didampingi anak buahnya yang membawa golok untuk menagih hutang-hutang di wilayah tersebut. Namanya Juragan Tardi. Juragan kaya dan memiliki banyak tanah di wilayah tersebut. Dia bersama anak buahnya sedang menagih hutang kepada seseorang yang bernama Pak Solihin. "Cepat kau bayar hutangmu, atau kau pergi dari rumahmu." "Maaf Juragan, hari ini saya tidak bisa membayar bunganya karena sudah 2 hari saya sakit, jadi saya tidak bekerja. Beri saya kesempatan sampai besok. Saya mohon Juragan." "Besok? Dari kemarin alasanmu besok terus. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Sekarang rumah ini jadi milikku." Juragan itu memegang baju Pak Solihin dan mendorongnya ke belakang. Dia pun tersungkur jatuh. Pak Solihin dan istrinya memohon kepada juragan itu untuk tidak mengambil rumah mereka, karena rumah itu adalah pemberian ayah Pak Solihin yang sudah wafat. "Ampun Juragan, ini rumah wasiat pemberian ayah saya. Tolong beri saya kesempatan Juragan, tolong." "Hei, kalian, usir orang ini. Bila perlu pukul orang ini agar meninggalkan rumahnya." "Bangsat, kau tidak mendengarkan apa kata juraganku, ha? Rasakan ini." Pukulan anak buah juragan sebelum mendarat ke wajah Pak Solihin ditahan oleh Yanto. "Siapa kau beraninya kau menahan pukulanku? Bocah sialan. Minggir atau golok ini menggores lehermu." "Sabar Pak, sabar. Saya hanya kebetulan lewat sini dan ada keributan. Alangkah lebih baik kita berbicara sambil duduk dan berbicara sopan." "Sopan? Siapa kau bocah ingusan? Beraninya kau menceramahiku?" "Saya hanya musafir Tuan. Tolong berikan kesempatan kepada bapak ini untuk membayar bunganya." "Apa kau mau membayar bunga orang ini bocah?" "Sudah Juragan, biar saya yang beresin anak ini. Biar dia tahu siapa Juragan Tardi di wilayah ini." "Maaf Tuan, memang berapa bunga yang harus dibayar bapak ini ke Juragan?" "Bapak ini berhutang pada saya 1 juta. Dengan bunga harus membayar 30.000 per 3 hari. Di tahun 70-an, uang 1 juta sangatlah besar. Dan bunga yang diberikan sangat tidak masuk akal dan sangat besar." "Baik Juragan, saya punya koin emas sekitar 5 gram untuk 1 bulan membayar bunga. Cukupkah?" "Coba sini, saya lihat koin emas itu." Oke. Ini emas asli. Bunga untuk membayar 1 bulan. Ingat kamu, 1 bulan saya kembali menagih uangku." Juragan dan ketiga anak buahnya pergi meninggalkan Pak Solihin sambil tertawa dan mengancam 1 bulan lagi dia datang untuk menagihnya kembali. "Terima kasih anak muda telah menolong bapak. Kalau boleh tahu kamu mau kemana dan dari mana?" "Saya hanya kebetulan lewat Pak dan melihat musola itu kotor. Lalu saya sholat subuh di musola itu." "Kenapa sampai terbengkalai musola itu Pak?" "Warga sini ketakutan dengan dukun sakti yang mengancam warga dengan kegiatan ibadah. Jadi pernah sesekali tetangga saya membersihkan dan sholat di musola itu. Tapi malamnya dia jatuh sakit dengan perut yang sangat besar." "Oh, jadi begitu Pak ceritanya." "Ayo, kamu masuk dulu nak. Kita bicara di dalam rumah saja. Bahaya kalau berbicara di luar karena banyak mata-mata dukun itu." "Iya Pak, terima kasih." Mereka pun masuk ke dalam rumah Pak Solihin dan menceritakan penderitaan serta penindasan Juragan Tardi yang mengambil rumah tanah yang berhutang kepadanya dengan bunga yang sangat besar. Dan juga dukun yang bernama Pak Warman adalah anteknya Juragan Tardi. Jadi mereka bekerja sama. "Begitu nak ceritanya. Kenapa warga di sini merasa ketakutan dengan penindasan juragan dan ancaman santet oleh Mbah Warman?" "Terima kasih Bapak telah menceritakannya. Jadi saya tahu akar masalahnya. Bolehkah saya tinggal di musola itu Pak untuk membersihkannya? Kita ini makhluk ciptaan Allah. Allah akan murka bila rumahnya kotor dan tidak lagi ada yang beribadah." "Bapak gak bertanggung jawab kalau ada sesuatu kepada kamu nak. Tapi Bapak akan bantu kamu bila diperlukan." "Itu saja sudah cukup Pak. Kalau saya diizinkan membersihkan musola itu, biar semuanya saya pasrahkan kepada Gusti Allah." Yanto pun berpamitan kepada Pak Solihin untuk membersihkan musola tersebut.
Sampai akhirnya musola itu bersih. Banyak warga yang lewat saling berbisik. Yanto tahu apa yang mereka bisikkan karena pendengarannya sangat tajam. Dia hanya tersenyum kepada warga yang lewat membicarakannya. Anak muda itu sedang apa sih? Membersihkan musola itu? Apa dia nggak tahu efeknya kali ya? Bisa-bisa dia mati di tempat ini oleh Mbah Warman? Kata warga yang saling berbisik. Warga masih melirik ke arah Yanto yang membersihkan musola itu. Lalu Yanto pun menghampiri warga dan mengucapkan salam dengan sangat sopan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Kamu dari mana? Dan sedang ada keperluan apa di wilayah ini? Maaf, beribu maaf Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan numpang sholat lalu membersihkan musola ini. Apa kamu gak tahu apa yang akan terjadi padamu Nak? Maaf Pak, saya hanya seorang musafir. Alangkah lebih baik kalau tempat ibadah ini bersih dan dipergunakan untuk ibadah. Ya sudah, terserah kamu. Tapi aku sebagai warga di sini tidak tanggung jawab ya kalau ada sesuatu yang terjadi padamu. Iya Pak, resiko apapun saya terima. Yang penting tempat ibadah ini bersih dan ramai lagi untuk ibadah. Saya izin mengajak warga untuk ibadah di musola ini ya Pak. Saya ibadah di rumah saja dan tidak di musola ini. Ya sudah, saya pergi dulu. Warga pun pergi meninggalkan Yanto. Hanya Pak Solihin yang masih di situ bersama Yanto. Ya sudah Nak, nanti maghrib Bapak ikut sholat denganmu di musola ini. Alhamdulillah Pak. Apa Bapak gak takut ancaman dukun itu? Takut mah ada, tapi lebih takut lagi sama murka Allah Nak. Alhamdulillah Pak. Semoga yang lainnya juga ikut ya. Amin. Amin. Karena sesungguhnya setan, iblis, demit tidak akan mampu menembus tubuh kita jika kita yakin kepada Allah dengan keimanan yang kuat dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ucapanmu Nak Yanto. Adakah doa atau bacaan penghalang santet ke tubuh kita supaya terhindar Nak? Ada Pak. Jalankan surah Nabi SAW setiap mau tidur. Berwudu dan sebelum tidur bacalah doa tidur dan ayat kursi. Itu sudah disunahkan Nabi SAW. Memohon perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Nak Yanto. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Saya hanya manusia biasa Pak, yang tak luput juga dari dosa dan hanya seorang musafir. Nak, ajarkan ke Bapak doa perlindungan dari sihir maupun makhluk halus. Insya Allah Pak, semuanya sesuai syariat dan memohon perlindungan kepada Allah dengan kalam-kalam Gusti Allah di kitab suci Al-Quran. Ya sudah Nak, sudah mau maghrib. Bapak pulang dulu, mau ganti baju lalu sholat bareng di musola. Pak Solihin dan Yanto pun pergi ke tempatnya masing-masing. Di lain sisi, ada orang yang mengintip pembicaraan Yanto dan Pak Solihin. Sebut saja namanya Agus, mata-mata Mbah Warman dan juga anak buah Juragan Tardi. Berita bagus ini, akan saya laporkan ke Mbah Warman dan Juragan Tardi. Pasti saya dapat hadiah, asik. Agus pun pergi ke rumah Mbah Warman di sisi hutan jati. Jarak dari pemukiman hanya 1 kilometer. Dengan jalan yang cepat, Agus pun sampai di rumah Mbah Warman. Rumah panggung dan bilik bambu. Kebetulan juga Juragan Tardi sedang ada di rumah Mbah Warman. Sampurasun Mbah. Rampes, ada apa Gus? Jalanmu kayak dikejar setan. Ada berita dari pemukiman warga Mbah. Ada seorang pemuda membersihkan musola itu dan mengajak warga beribadah. Oh, bocah ingusan yang menolong Pak Solihin itu ya? Emang bocah itu masih di kampung itu? Iya Juragan. Sialan, ini tidak bisa dibiarkan Mbah. Cepat, bunuh pemuda itu. Kurang ajar sekali. Ada yang berani mengganggu wilayahku. Lihat saja, nanti malam kampung itu akan saya acak-acak. Usut punya usut, ternyata Juragan Tardi bekerja sama dengan Mbah Warman untuk menguasai tanah perkampungan itu dengan dibantu anak buahnya, sedangkan Mbah Warman sebagai eksekutornya. Maghrib pun tiba. Yanto menyalakan pencahayaan dari bambu yang diisi minyak tanah agar menerangi ketika beribadah nanti. Lalu dia pun mengumandangkan azan maghrib. Dan datanglah Pak Solihin di belakangnya. Setelah selesai azan, menunggu 5 menit tidak ada satupun yang datang, hanya mereka berdua. Sepertinya warga masih merasa ketakutan hingga tidak mau hadir di musola ini. Ya sudah Pak, mungkin besok bisa lebih ramai lagi. Ayo kita laksanakan sholat maghrib Pak. Mereka berdua pun terhanyut dalam suasana sholat maghrib dengan lantunan bacaan surat yang merdu dari Yanto, membuat Pak Solihin meneteskan air mata ketika sedang sholat.
tetesan demi tetesan air mata menuju ke pipi dan sajadahnya. Setelah selesai sholat dan berzikir, Pak Solihin mengusap matanya. Nak, bacaanmu tadi menyayat hati saya sampai saya meneteskan air mata dan berharap Gusti Allah mengampuni saya dan warga di sini. Amin, Pak. Semoga desa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Bapak di sini dan tetesan air mata saat sholat, doa cepat sampai kepada Gusti Allah. Amin, Nak Yanto. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan riuhnya warga yang berhamburan keluar karena panik. Terjadi kesurupan massal yang membuat suasana jadi gaduh dan riuh. Terdengar salah satu warga lari ke musola dan berniat minta tolong, karena hampir semua warga kesurupan massal di rumahnya masing-masing dan mengacak-ngacak isi rumah serta tertawa. Sebut saja Kusnan yang berlari ke musola meminta pertolongan karena istrinya kesurupan, diikuti semua warga yang ikut kesurupan. Assalamualaikum Pak Solihin, Yanto. Waalaikumsalam. Ada apa, Nan? Tolong Pak, istri saya kesurupan. Dia mau mencekik saya lalu saya lari. Setelah keluar rumah, saya melihat banyak yang kesurupan, Pak. Allahu Akbar. Ya sudah Pak Kusnan, tolong bantu saya ya. Pak Solihin punya garam dapur tidak? Ada banyak, Nak. Buat apa garam dapur? Bawa saja kemari Pak, saya akan membuat pagar gaib. Pak Solihin akhirnya pergi ke rumah setengah berlari untuk mengambil garam dapur. Setelah itu dia kembali ke musola dengan satu plastik besar isi garam. Ini Nak Yanto garamnya. Pak Solihin, Pak Kusnan, bantu saya bacakan sholawat Nabi. Saya akan bacakan garam ini dengan ayat kursi. Baik. Sholawat pun berkumandang di musola, sedangkan Yanto memegang garam, melantunkan ayat suci memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, Yanto, Kusnan dan Pak Solihin bergegas keluar musola. Ayo Pak, bantu saya taburkan garam-garam ini ke atas rumah warga. Iya Nak, ayo Nan, cepat. Dan satu persatu rumah warga ditaburi garam yang sudah dibacakan sholawat dan ayat suci Al-Quran. Riuh warga yang kesurupan mulai berkurang satu persatu. Warga yang kesurupan tersadar dan ambruk lemas. Pak Kusnan dan Pak Solihin, semua garam sudah ditaburkan ke rumah warga. Sekarang sisa garam ini taburkan di depan gapura masuk desa dan di ujung desa. Cepat Pak. Baik. Pak Kusnan pergi ke ujung desa, sedangkan Pak Solihin pergi ke arah masuk desa dan menebarkan garam. Alhamdulillah yang tadi riuh menjadi tenang kembali. Di sisi lain, Mbah Warman dan Juragan Tardi sangat murka. Sialan bocah itu. Dia bisa mengusir ribuan demit yang aku kirim ke desa. Kurang ajar. Sialan bocah. Sialan. Hei, kalian bertiga, cepat bunuh dia. Cepat pergi. Juragan Tardi perintahkan anak buahnya yang selalu memegang golok untuk menghabisi Yanto. Mereka bertiga pun pergi dengan menenteng golok, berniat langsung membunuh Yanto. Tenang, masih ada ajian pamungkas. Aku kirim 10 banaspati menghancurkan desa itu. Supaya cepat terlaksana, kau ambil tanahnya. Iya Mbah, kirim saja, biar hancur semuanya. Jadi kita selesaikan kampung itu malam ini juga Mbah. Mbah Warman pun komat kamit membaca mantra. Di sisi lain, 3 anak buah Juragan Tardi sudah sampai dan sudah melepaskan golok dari rangkanya. Warga pun berkumpul di belakang Yanto, ketakutan melihat amukan 3 anak buah Juragan Tardi yang memegang golok panjang dan tajam. Yanto hanya tersenyum dengan tenangnya, karena dari kecil dia dididik oleh ayahnya bela diri. Hei, kau bocah ingusan, ku tebas kepalamu sekarang. Kamu akan mati di sini. Yanto mengarahkan warga ke musola agar lebih aman. Setelah warga berhamburan pergi ke musola, kini saatnya Yanto berhadapan dengan 3 anak buah Juragan Tardi. Ketiga anak buah Juragan Tardi sudah ancang-ancang, tapi Yanto dengan santainya dan tersenyum menanggapinya. Di saat satu dari 3 orang itu melibaskan golok ke arah leher, dengan kuda-kuda yang kuat dari kaki Yanto, dia menunduk dan menahan tangan dan menghantamkan pukulan ke arah dada, hingga anak buah itu pun tersungkur, mengeluarkan darah dan pingsan seketika. Tinggal 2 orang lagi yang menyerang secara bersamaan, kanan dan kiri. Dengan memutar badan, Yanto menghindari pedang dan menendang dengan keras keduanya hingga terjungkal tak berdaya. Alhamdulillah. Mau coba lagi? Silakan. Bawa temanmu pergi dari wilayah ini. Kalau tidak, leher kalian saya patahkan. Kedua anak buah Juragan Tardi pergi dan membawa satu temannya yang pingsan.
dan terdengar teriakan alhamdulillah oleh warga sekitar yang berkumpul di musola. Yanto hanya berdiri dan merasakan energi besar yang datang ke arah kampung itu. Alangkah kagetnya, 10 bola api besar melayang-layang memutari desa itu, membuat gaduh para warga yang berkumpul di musola. Ya Allah, lihat itu, bola api di atas! Teriak warga. Dengan tenang Yanto bersila dan membaca bismillah. Raga halusnya keluar dari tubuh dan terbang ke arah Banaspati itu. Ternyata dukun itu juga sudah ada di sekitar bola api dengan meraga sukma, mengendalikan 10 Banaspati. Hebat juga ilmumu bocah ingusan. Kau ternyata bisa meraga sukma juga. Berhentilah meneror warga kampung dan menjerumuskan manusia untuk bersekutu dengan iblis dukun laknat. Beraninya kau bocah mengaturku. Rasakan ini. Satu bola api melayang akan menghantam tubuh halus Yanto. Dengan surban pemberian kakeknya diucapkan bismillah dan takbir, membuat bola api yang akan menghantam dikibaskan dan meledak. Sialan kau bocah. Dukun itu komat kamit lagi. Lalu dengan ganasnya 9 Banaspati itu menyerang ke arah Yanto. Tapi semuanya bisa ditangkis dengan sorban yang dibawanya. Kemudian dukun itu mengeluarkan sebilah keris. Rasakan jurus terakhirku. Keris ini tak akan bisa dihentikan sebelum memakan mangsanya. Matilah kau bocah. Seketika Yanto memejamkan mata, membaca basmalah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan. Ya Gusti yang Maha Suci, penguasa alam semesta, hamba memohon perlindunganmu dari musuh Engkau yang nyata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum. Sejengkal lagi keris akan menancap ke dada Yanto. Tiba-tiba keris itu berbalik ke arah dukun dengan lesatan yang tidak terlihat oleh mata dan mengenai raga halus dukun tepat di jantungnya. Kepulan asap hitam mengelilingi dukun itu diiringi teriakan kesakitan dan lenyap seketika. Di rumah dukun itu, Juragan Tardi dikagetkan dengan keluarnya darah dari mulut Mbah Warman dan seketika kulitnya menghitam lalu ambruk tak bergerak. Bah! Tidak selang beberapa menit, lesatan Banaspati menghantam rumah Mbah Warman hingga membakar semua dengan cepat. Banaspati kiriman dari Mbah Warman ke Yanto berbalik menghantam ke rumahnya, dan Juragan Tardi pun terbakar tak bisa menyelamatkan diri. Setelah bertarung dengan Mbah Warman, raga halus Yanto pun kembali ke raga kasarnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas perlindunganmu kepada hambamu yang hina ini. Disambut sorak-sorai alhamdulillah oleh warga dengan senang dan derai air mata seperti burung yang keluar dari kurungan. Sejak hari itu Yanto mengajarkan kepada Pak Solihin ilmu penjagaan agar bisa memimpin desa, baik memimpin sholat maupun memimpin warga desa kembali ke jalan Allah. Sebelum meninggalkan desa, Yanto memberikan sedikit pencerahan agar warga terus memegang iman yang kuat. Alhamdulillah atas perlindungan Allah yang maha tinggi, kini musola sudah penuh dan bahkan sholat pun sampai di luar musola. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasalah menjaga sholat, senantiasa hidup rukun sesama tetangga saling membantu, dan teruslah hidupkan musola ini dengan kegiatan ibadah. Insya Allah berkah Gusti Allah akan sampai ke desa ini dan melindungi dari gangguan yang tak terlihat maupun yang terlihat. Dan saya berterima kasih pada warga desa telah diizinkan tinggal di sini. Saya sekarang akan melanjutkan perjalanan. Derai air mata tertumpah, terutama dari Pak Solihin. Warga pun banyak yang menunduk menahan tangis atas kepergian Yanto yang akan kembali melanjutkan perjalanannya. Pagi pun telah tiba. Seusai melaksanakan sholat sunnah fajar, Yanto bergegas mengambil tas yang berupa kain hitam yang dililitkan ke tongkat kayu. Setelah keluar musola, sambutan warga dan rasa terima kasih warga kepada Yanto yang membantu warga di sini dari jerat Mbah Warman dan Juragan Tardi, lambaian tangan warga menghantar Yanto untuk berjalan menuju arah Subang, Purwakarta, Cianjur, Bogor, dan tujuan akhir ke ujung kulon untuk menancapkan paku emas sebagai awal tanda perjalanannya. Tiba-tiba, kakek dari Yanto yang ada di pesantren Cirebon membisikkan ke telinganya. Assalamualaikum Cuk. Alhamdulillah, tugas awal membantu warga telah selesai. Kini kamu menuju ke arah Cianjur lewat Subang dan Dan kalau kamu sampai di Cianjur, ketika tiba di Gunung Padang,
Naiklah ke gunung itu dan bertafakur sampai ada orang yang menemuimu, Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kek. Insya Allah apapun Yanto lakukan kalau kakek yang menyuruhnya. Yanto pun berjalan meninggalkan desa ke arah Subang dan Purwakarta menuju Gunung Padang, Cianjur untuk bertafakur. Perjalanan dan rintangan menuju arah Gunung Padang sangat sulit dan harus melewati gunung-gunung dan lembah-lembah di Jawa Barat. Banyak kerajaan jin yang menghalau Yanto untuk ke Gunung Padang. Simak dan tunggu kisah selanjutnya melawan kerajaan jin di suatu lembah di Jawa Barat menuju Gunung Padang. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Kita lanjutkan cerita Pak Yanto pada episode selanjutnya. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.